dia tuh kayak ada, ini tadi aku jelasin tadi. Jadi kayak ada cantilever, terus ada ujung roll, dan di kanannya ini kayak ada 1 meter offset dari ujung pertakannya. Terus di soal pertama ini diminta untuk menghitung kapasitas momen leleh dan momen plastisnya, serta shape factor dari sumbu kuat penampang. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Ini penampangnya udah dikasih tahu ya di soal. B-nya itu 100 mili, Y-nya 200 mili. Terus sumbu kuatnya itu adalah sumbu yang memiliki nilai H yang besar. Nah, berarti kan kalau mau ngambil H-nya besar, di sini di kasus ini H-nya kan 200. Maka H-nya ini dipangkat 3. Jadi kan inersia sumbu kuatnya sama dengan 1/12, B kali H pangkat 3, sama dengan sekian nilainya. Nah, udah dapat inersianya, sekarang adalah menghitung si SX-nya ini. Tapi jangan lupa, eh, SX, SX itu rumusnya adalah EX dibagi CY. CY ini adalah jarak semu netral penampang ke serak terluar. Karena ini profilnya simetris, persegi panjang. Nah, itu titik netral itu ada di tengah. Sedangkan serak terluarnya itu ada di ujung atas dan ujung bawah, simetris. Jadi jaraknya sama-sama 100. Jadi ini langsung aja dihitung, dapatkan nilai segini, terus dihitung JX-nya berapa. Nah, JX ini sekali lagi karena simetris, dia rumusnya sederhana. Sumbu netral di tengah, terus dia itu penjumlahan antara luas atas dan luas bawahnya, dikaliin titik beratnya. Nah, ya udah dapat nilai segini, 10/6. Terakhir tinggal dihitung apa yang diminta di soal. Jadi MY itu sama dengan FY sama dengan SX, MP sama dengan FY kali ZX, dapat nilai segini. Terus SF-nya jangan lupa, itu langsung aja dibagi MP dibagi MY atau ZX dibagi SX sama aja nilainya. Nah, gitu sih. Jadi sebenarnya di soal ini kayaknya nggak perlu apa ya, nggak perlu sampai ninjau zona 1, zona 2, nggak ada. Jadi ini benar-benar langsung hitung MY sama MP-nya berdasarkan SX dan ZX gitu. Nah, nextnya nomor 2, nomor 2 itu soalnya dengan menggunakan metode kinematik, tentukan besarnya P maksimum yang dapat diterima oleh struktur ini. Nah, metode kinematik ini kan kayak yang mungkin Budia pernah jelasin juga, ini merupakan metode tebak-tebak. Jadi ini kalian tebak-tebak di mana sih kira-kira lokasinya tuh bakal, maksudnya lokasi sendi plastis bakal terjadi di strukturnya. Nah, ini tipsnya itu ada di sini. Jadi cara menebak zona sendi plastis itu adalah biasanya itu terletak di ujung jepit. Karena kalau jepit itu kan dia menahan momen terbesar. Maka biasanya hampir selalu benar lah kalau diasumsikan salah satu sendi plastisnya itu ada di jepit. Kemudian sendi plastis itu juga dapat terjadi tepat di bawah beban maksimum. Jadi di soal ini kan bebannya ada P, 2P, 2P. eh, Sebenarnya yang maksimum kan 2P ini. Tapi harus dicek juga sebenarnya di semuanya. Tapi kemungkinan most likely dia bakal terjadi ya di bawah 2P ini. Nah, ini kayak tips saja. Dan yang terakhir adalah ujung balok selain jepit. Misalkan ujungnya bebas kayak di soal ini, atau misalkan ujungnya itu roll atau sendi, itu dia nggak mungkin mengalami kelelehan. Karena kan momennya nol kan kalau di ujung. Kalau di kasus ini berbeda. Kalau di kasus ini karena sendinya tuh nggak di ujung, sorry, rollnya nggak di ujung, maka ini dia bakal ada momen dan sebenarnya bisa leleh tepat di sebelah kiri atau sebelah kanan sendinya. Ya, jadi itu dua konteks yang berbeda. Nah, jadi ini udah tahu tipsnya. Sekarang kita mulai tebak-tebak. Nah, em, sebelum menebak kan kita harus tahu dulu berapa sih sendi plastis yang bakal terjadi di strukturnya. Nah, ini kan ada 3 reaksi perletakan dari jepit, terus ada em, 1 reaksi perletakan dari roll, terus apa? Ada 3 persamaan keseimbangan. Nah, itu 4 kurang 3 tambah 1. Jadi ini langsung rumus yang udah pernah diajari juga ya. Reaksi perletakan kurang persamaan keseimbangan tinggal ditambah 1. Nah, ini kan nilai sama dengan 2. Berarti artinya sendi plastis yang terjadi di strukturnya ada 2. Nah, sekarang ini tinggal tebak aja di mana. Nah, ini untuk tebakan pertama yaitu mekanisme keruntuhannya ada di A dan di B. Nah, ini dapat dilihat ya. Ini jadi cara ngegambarnya itu teman-teman gambarnya strukturnya ulang, gambar strukturnya ulang, terus sendi plastisnya di bold ini, dilingkarin. Nah, kalau dia ada sendi plastis,
dia tuh bakal ada deformasi. Dan deformasinya tuh nggak usah dibengkok-bengkokin, karena ini kan asumsi, balik lagi ke asumsi mekanisme, sorry, apa namanya, metode kinematik itu asumsinya adalah baloknya itu rigid, terus sendi plastis, apa ya, rigid beam sama hinging apa gitu. Intinya baloknya elastik lah, makanya bisa digambar lurus gini. Nah, jadi karena dia lelehnya di A dan di B, berarti dia ada belok. Maksudnya kayak pasti ada kemiringan. Jadi kita mulai dari A ya. Jadi dia bakal miring ke bawah, terus di B dia bakal belok lagi. Karena kan ada seni plastis. Belok sampai ke D. Nah, di D ini dia harus nol nilainya. Karena kan ada sendi, maksudnya ada roll kan. Dia nggak mungkin rollnya ikut turun ke bawah juga. Jadi di roll ini dia nol juga deformasinya. Nah, makanya ini tinggal tarik garis aja, tarik, tarik sini. Terus ini tinggal dilanjutin aja yang DE-nya. Jadi ini garis lurus. Nah, gitu. Selanjutnya, kalau udah digambar mekanisme keruntuhannya, sekarang tinggal nentuin sudut-sudutnya. Jadi ini sudutnya gimana nentuinnya? Ini asumsiin aja salah satu. Misalkan nih aku asumsiin sudut di D ini nilainya theta. Nah, karena apa? Karena ini mirrornya ya, si CD CD seni plastis sama DE ini, maka nilai ini kan theta juga kan. Ini theta, ini theta. Terus yang ini cara taunya adalah dari panjangnya. Jadi kayak apa ya, kesebangunan segitiga. Ini kan segitiganya panjangnya 2 meter. Sedangkan yang ini panjangnya 4 meter. Nah, dia kalau makin panjang segitiganya makin kecil em, tetanya. Karena ini dari 4 jadi 2, ya udah kan tinggal dikali 2 aja kan tetanya. Dari teta jadi 2 teta. Nah, terus di sini perlu dicari tahu juga seni plastisnya. Sorry, sudutnya. Karena kan baik lagi rumus em, W internal, W eksternal itu, dia pokoknya intinya harus tahu em, rotasi di posisi sendi plastisnya terjadi. Nah, ya itu W internal. Nah, cara taunya karena ini apa ya? Ini sebenarnya kayak matematika biasa aja. Jadi ini segitiga-segitiga, ini 180 kurang 2 theta kurang theta, terus ini karena satu garis yang sama, satu garis lurus yang sama, 180 dikurangin 180 kurang 3 theta, jadi 3 theta. Atau mau kalau mau cepat langsung aja, 2 theta tambah theta sama dengan 3 theta. Gitu. Nah, yaudah, ini udah dapat semuanya ya, udah dapat semua informasi yang diperlukan, udah bisa deh ngitung W eksternal dan W internalnya. Pertama W eksternal dulu. Jadi cara ngitung W eksternal adalah beban yang terjadi dikaliin sama deformasi eh, di lokasi beban tersebut. Jadi ini kan P ya. P dikaliin deformasinya. Jadi ini eh, jarak titik B ke yang ini, B yang terdeformasi itu berapa kira-kira. Nah, itu cara taunya adalah pakai pendekatan small small angle atau sudut kecil. Karena itu kan kalau sudutnya kecil berarti tan theta sama dengan theta. Makanya ini bisa dibuat jadi tan 2 theta sama dengan deformasi yang kita mau cari dibagi sama 2. Nah, em, itu tinggal dipindah ruaskan, berarti kan deformasi yang kita cari sama dengan 2 theta dikali 2. Makanya di sini 2 theta dikali 2. Selanjutnya, yang 2P yang di tengah ini sama caranya. Ini kita ninjau segitiga yang ini. Jadi ini tetanya, terus ini ada 4 panjangnya, berarti em, oh sorry, karena 2P-nya tuh di sini ya, 2P di sini, berarti panjangnya 2, tetanya 1, 1 theta. Yaudah, berarti deformasi yang terjadi adalah 2 theta. Makanya 2P dikali 2 theta. Terakhir, ini 2P dikali theta aja. Karena ini kan panjangnya 1. Nah, sama dengan W internal. W internal tuh karena tadi di baloknya ini apa ya katanya? Baloknya ini penampangnya monolit. Maksudnya kayak dia tuh bukan monolit sih. Di sepanjang penampang nggak ada terjadi perubahan dimensi. Berarti kan MP di sepanjang em, komponennya itu sama nilainya di sepanjang cross sectionnya. Makanya ini MP-nya satu nilai aja. Nah, terus ini MP-nya tuh ada dua di sini. Di plastisnya ada di A dan di B. Dan di A tuh rotasi terjadi adalah 2 theta. Di B yang terjadi adalah 3 theta. Ini dijumlahin 2 theta tambah 3 theta dikaliin sama MP. Nah, ini udah dapat W internal, W eksternal. Udah, ini tinggal dicoret-coret, nanti dapat P-nya itu 5/6 MP. Oke.
Jadi ini salah satu ya, ini baru mekanisme keruntuhan satu, ini lanjut ke mekanisme keruntuhan dua. Ini sebenarnya caranya sama, jadi aku nggak ulangin lagi. Jadi ini meleleh itu di A sama di C, berarti yang ini jepit yang harusnya lurus, nggak ada deformasi, nggak ada rotasi di titiknya, tapi jadi ada rotasi. Nah, ada bengkok garisnya. Terus ini garisnya dibuat lurus aja, karena asumsinya rigid beam. Terus di titik C ini dia bakal belok lagi, karena kan ada sendi plastis. Beloknya harus searah apa ya? Harus menghasilkan deformasi di titik D bernilai nol. Makanya tinggal ditarik aja dari sini ke D. Nah, dari situ tentuin aja parameter theta-tetanya ini. Sudut-sudut di setiap lokasinya. Kemudian dihitung deh, W eksternal sama W internal dapat nilai P-nya 2/3 MP. Next-nya, ini ada mekanisme keruntuhan 3 di B dan C. Ini sebenarnya apa ya? Less likely sih bakal terjadi. Kayak ini dua-duanya, maksudnya nggak terjadi di jepit kan. Tapi nggak apa, ini dihitung aja biar kayak nunjukin seberapa nggak akurat hasilnya. Nah, ini pas dihitung, ini sebenarnya kayak biasa ya. Sorry, ini bukan kayak biasa, ini agak beda. Karena lelehnya nggak dijepit, berarti dijepitnya kan tetap lurus. Sampai di B, terjadi seni plastis, dia belok. Nah, di C ini ada seni plastis lagi, dia belok lagi. Terus jangan lupa di D deformasinya nol, ditarik, jadi kayak gini. Nah, ini karena apa ya? Karena simetris, maksudnya segitiganya tuh yang satu panjangnya dua, satu lagi panjangnya dua. Berarti ini kan kalau teman-teman ini asumsiin theta, berarti ini theta juga, ini dua theta langsung. Nah, ini tinggal dihitung, dapat nilai P sama dengan MP. Nah, ini kalau teman-teman notice ini besar banget nilainya, P sama dengan MP. Sedangkan yang tadi kan 5/6-nya, ini 2/3-nya. Berarti kan ini udah pasti paling apa ya, paling menjauhi kondisi sebenarnya lah. Nah, terakhir mekanisme keruntuhan di A dan di D. Nah, ini kenapa nggak di B, C, di B atau di D atau di C dan di D? Karena balik lagi, ini kita yang paling mungkin terjadi leleh itu dijepit. Ini kalau mau lebih eksak sebenarnya harus pakai unstruct. Jadi ini dihitung gaya dalamnya. Unstruct juga bisa sih sebenarnya, tapi intinya lebih ribet lah. Harus ngitung gaya dalam, terus ketahuan momen terbesarnya di mana. Tapi ini kan apa ya? Ini em, baik lagi metode ini sebenarnya metode tebak-tebakan. Jadi gunanya ada metode kinematik itu biar kita nggak perlu ngitung gaya dalam, tapi bisa tahu lokasi apa ya beban yang diperlukan untuk meruntuhkan strukturnya gitu. Kayak harusnya Budia pernah jelasin juga sih di kelas. Jadi kayak kalian kalau pakai metode kinematik ini harusnya nggak perlu lagi berhadapan dengan gaya dalam gitu-gitunya sih. Nah, balik lagi ke sini. Ini lelehnya tuh di A sama di D. Nah, kalau di D itu lelehnya gimana? Dia tuh lelehnya bukan seolah-olah kayak rollnya tuh hilang. Dia masih ada rollnya. Karena kan roll ini transversal kan gayanya ke atas VX. Sedangkan ini kan sendi plastis tuh momen kan. Jadi nggak ada momen. Nah, ini lelehnya nih kayak bisa dibilang tepat di sebelah kiri D dan di sebelah kanan D. Itu lebih akurat sih. Nah, kalau kasusnya kayak gini gimana? Kasusnya kayak gini berarti em, si A ke apa ya batang AD ini, balok AD ini, dia nggak bisa berdeformasi kemana-mana. Karena kan di D ini dia nggak bisa deformasi ke bawah kan. Nah, sedangkan si A ini emang ini mungkin bisa dibilang si jepit ini udah nggak menahan, udah bukan jepit lagi, ini udah kayak sendi. Tapi karena memang em, karena apa ya? Karena nggak ada sendi plastis di antara balok AD ini, dia tuh nggak bisa turun. Jadi ini teman-teman bisa bayangin nih strukturnya tuh jadi kayak sendi roll. Sendi roll kalau kita bebanin, ya udah dia kan nggak apa ya, sendi plastisnya nggak di tengah gitu loh, nggak langsung terbentuk gitu. Maksudnya dia nggak bakal deformasi kalau nggak ada sendi plastis di tengahnya gitu. Makanya ini lurus aja, lurus. Terus di sini dia turun karena ada beban 2P ini. Nah, ini tinggal dihitung. W eksternalnya ini langsung direct ya. 2P dikali theta kali 1. Dengan W internal. W internalnya, em, karena ini tetanya 0, berarti kan 0 ditambah theta. Dikalikan MP. Nah, ini ternyata pas dihitung didapat P sama dengan setengah MP. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa mekanisme keruntuhan tuh terjadi ya di mekanisme keruntuhan 4.
Jadi jangan lupa ya kalau mekanisme keruntuhan itu terjadi saat P-nya itu nilai terkecil. Ini kan 5/6, 2/3, em, 1 sama 1/2. Paling kecil kan 1/2. Makanya diambilnya yang ini. Gitu. Gambarnya sih kalau misalkan 1/2 aja dia runtuh, apalagi maksudnya kalau beban didekatin ya nggak bisa lagi gitu kan. Makanya mekanisme keruntuhannya terjadi di beban sebesar 120 kilonewton ini. Terakhir, soal C dia minta dari jawaban di C, tentukan lokasi sendi plastis yang ada pada balok. Nah ya udah, ini langsung udah selesai kan berarti. Ini tinggal nge-refer aja dari mekanisme keruntuhannya ada di mekanisme keruntuhan 4, yaitu di titik A dan D. Gambarnya itu kayak gini. Gitu sih untuk soal pertama. Ya udah, next dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini udah masuk ke soal UAS tahun lalu. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, jadi ada 4 soal teori, yang mana soal teori pertama adalah mengapa penggunaan baja mutu tinggi itu dibatasi dalam struktur baja tahan gempa. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu ya struktur baja tahan gempa. Jadi fokus utama dari struktur baja tahan gempa itu adalah untuk menahan beban siklik dan dapat mendisipasi dari energi gempa. Nah, yang untuk sehingga membutuhkan material konstruksi yang ductile. Jadi kita tahu kalau baja dari struktur baja tahan gempa ini kita pengen punya konstruksi yang ductile yang dapat mendisipasi energi dari gempa yang terjadi. Nah, sedangkan untuk baja mutu tinggi itu kita tahu mempunyai kekuatan yang tinggi, akan tetapi mempunyai sifat yang lebih brittle atau tidak ductile. Nah, sehingga oleh karena itu penggunaan mutu baja tinggi itu biasa digunakan untuk beberapa titik yang membutuhkan untuk membutuhkan kekuatan yang tinggi, tapi yang yang apa ya, yang nggak terlalu signifikan lah gempanya seperti itu. Nah, makanya baja butuh tinggi ini sangat dibatasi dalam struktur baja tahan gempa. Lalu untuk kenapa luas layap diabaikan dalam perhitungan kapasitas geser? Eh, ke- karena arah kita seperti kita tahu bahwa arah gaya geser itu kan tegak lurus dengan arah elemennya, yang mana yang paling sehingga paling banyak yang menahan gaya geser itu berada di web dibandingkan Friends. Sedangkan selain itu, maksimum distribusi tegangan geser itu berada di sumbu netral, yang mana membuat web itu memiliki kontribusi yang paling besar dalam menahan gaya geser dibanding flanks, sehingga flanks dalam perhitungan itu dapat diabaikan seperti itu. Dan kita lihat kalau ini di sini gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini kalau ada gaya geser dari atas, ada gaya dari atas, maka gaya geser yang paling banyak itu di sebagian sini. Flanks itu hanya sedikit kontribusinya seperti itu. Lalu, apa perbedaan perencanaan elemen dengan kombinasi lentur ke, aksial tarik dan lentur aksial tekan? Nah, kalau untuk perbedaan itu pertama adalah perencanaan model kegagalannya. Karena kita tahu bahwa terdapat beberapa model kegagalan untuk aksial tarik dan aksial tekan. Lalu ada sebagainya ini ada di PPT Bu dia. Lalu yang kedua adalah dari pengaruh arah serat. Yang mana kalau dari arah serat itu menunjukkan adanya eh, peninjauan untuk first order dan second order gitu. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kalau untuk tarik itu kan kita lihat jika di awalnya seperti ini dan kita melakukan apa namanya second order untuk tarik, maka biasanya gayanya itu lebih kecil. Makanya untuk first order itu hasil kalau kita hanya menggunakan tarik lentur itu first order itu sudah lebih konservatif dibandingkan second ordernya karena dari gambar ini. Karena kalau kita lihat kan deltanya menurun ya, maksudnya naik ke atas seperti itu. Sedangkan untuk yang tekan arah seratnya kan lebih tinggi nih, seperti ini, bagian bawah ini, yang mana kalau untuk perencanaan ini biasanya kita menggunakan second order yang pakai pembesaran momen dan pembesaran gaya seperti itu. Karena kita lihat itu ada hubungan dengan efek dari P delta efek seperti ini, seperti itu. Lalu untuk hal-hal yang utama di
penting untuk diketahui dalam perancangan base plate itu adalah pertama gaya yang bekerja dan komunikasi beban yang terjadi. Nah, lalu untuk itu hal ini digunakan untuk menentukan dimensi dari base plate itu sendiri, serta untuk menentukan dari ancor dan pondasi beton yang akan digunakan. Karena kita kan bakal merancang FC prime-nya berapa, ukurannya berapa dan sebagainya. Lalu kestabilan kolom itu perlu diperhatikan karena kestabilan kolom ini sangat penting. Maka oleh karena itu untuk meningkatkan kestabilan kolom ini kita dapat menggunakan eh, apa namanya seperti kayak aku lupa lagi namanya stiffener agar untuk meningkatkan apa namanya kestabilan daripada kolom. Lalu kita tahu base plate ini harus didesain rigid agar ter- terus apa gaya yang terdistribusi itu mendapat merata dan dimensi base plate itu harus dirancang besar agar gaya yang dipikul oleh base plate itu sendiri itu sangat kecil karena kita tahu bahwa untuk modulus yang sama semakin besar luasnya maka semakin kecil gaya yang akan dibagikan di base plate itu sendiri seperti itu. Dan yang terakhir adalah ancor pilenya harus dirancang sekuat mungkin atau sestabil mungkin agar menghindari terjadinya rotasi. Mungkin bisa lanjut. Oke. Oke, gue bakal lanjut. Ini untuk soal kedua UAS tahun lalu 2024. Di sini eh, ada soal terkait dengan analisis aksial lentur ya. Di sini mungkin langsung aja ke soalnya. Jadi di sini kita punya blok sederhana. Di sini ada sendi sama roll ya, blok sederhana. Terus dikasih beban di ujung-ujungnya aksial sama lentur ya. Dan di sini nilai P-nya itu aksialnya 60 kilonewton dan Q-nya 90 kilonewton meter atau lenturnya. Terus penahan lateral atau yang dipegang itu cuma di ujung-ujung balok aja. Nah, di sini kalian disuruh desain rencanakan profil yang dapat digunakan untuk balok ini dengan tabel profil yang diberikan. Jadi di Solo Starlo itu ada tabel profil lah yang dikasih Budiah gitu buat kita bisa desain. Dan di sini buat mutu bajanya diasumsikan BJ37, F-nya 240 sama F-nya 370. Nah, mungkin catatan buat soal ini tuh soal itu mirip sama contoh tiga tutorial asal lentur. Mungkin ntar kalian bisa cek juga. Hanya beda di mungkin besar bebannya aja sama panjang bentangnya gitu. Terus yang kedua mungkin karena di sini nggak ada ketentuan ya terkait bebannya itu apakah data total live load. Maka kalau mau diasumsikan bisa asumsikan aja bebannya beban servis gitu. Jadi kita nggak ninjau dia terhadap ultimate dia, kita cuma desain dia terhadap beban layannya aja gitu. Tapi kalau mau diasumsikan ultimate juga boleh tinggal diasumsikan apakah dia dead load maupun live loadnya gitu. Terus mungkin kalian juga ingat kalau di soal desain tuh kita bisa ada preliminary design dulu kan. Kita coba hitung dulu kebutuhan penambangnya berapa gitu. Tapi mungkin karena di waktu terbatas, si prelim ini bisa di skip aja. Jadi kalian bisa langsung tembak aja, ambil yang besar juga biar nggak perlu iterasi penambang gitu. Dan di sini kan kalau prelim kita bisa cuma ngelihatnya di kebutuhan agrosnya aja dari gaya tekannya. Tapi di sini karena mungkin lenturnya lebih besar, jadi kalian juga perlu perhatikan gitu nilai hanya dari si baloknya biar bisa dapat ZX maupun SX yang besar gitu buat dapat kapasitas render yang besar gitu. Jadi yang kayak gini tuh soal yang desain tuh nggak perlu terlalu mikirin berapa DCR-nya asal kapasitas lebih besar daripada beban ya. Jawaban kalian udah benar gitu. Ini mungkin beberapa catatannya. Kalau buat step-stepnya masih sama seperti tutor yang aku jelasin juga. Jadi mungkin pertama tentuin dulu kapasitas perutnya. Jadi tadi kan aksen 60 kilonewton dan lentura sendiri 90 kilonewton meter ya. Ini kalian cuma tinjau untuk terhadap first order aja gitu. Kalian belum kalikan dengan amplifikasi bebannya. Terus buat langkah kedua tadi aku bilang kalau di UAS kalau misalkan waktunya udah mepet dan kalian lihat kalau bebannya itu besar banget di beban lenturnya, step ini bisa di skip aja gitu. Tapi di sini aku coba hitung aja misalkan kita punya bebannya 60 kilonewton, ternyata kebutuhan Angrosnya tuh sekitar 1.500 gitu. Dan kita kan harus milih profil yang hanya lebih besar daripada Agros ya. Nah, di sini ya idealnya kita ambil yang deket-deket 1.500 tapi kalau kalian mungkin ambil yang sekitar segini, ada kemungkinan kalian perlu iterasi lagi gitu. Nah, di sini aku coba ambil yang 250 yang mana Agrosnya mungkin sekitar 4 kali lipat lah dari Agros perlunya gitu. Yang harapannya kalian nggak perlu iterasi lagi penampang baik
ya iterasi penambang lah karena dia cukup buat aksial, lentur maupun kombinasinya. Ini buat step-stepnya masih sama. Jadi ya ini salah satu cara buat prelim ya. Asumsi aja KL per R 50, terus hitung kayak biasa, step by stepnya buat batas tekuk flexural bucklingnya, inelastic buckling, ya dapatlah Agros Perunya gitu ya. Kemudian kayak biasa tadi kita udah dapat profil yang kita pakai. Nextnya berarti karena di situ nggak dikasih tahu ya apakah dia kegagalan leleh atau enggak, ya udah berarti kita hitung kayak biasa, kita cek dulu kelangsingan, kita hitung kapasitas aksial tekan. Yang pertama mungkin cek kelangsingan dulu terkait tekuk lokalnya apakah dia slender maupun non slender ya. Untuk Kang Steven kayak biasa B per T atau B-nya jangan lupa setengah dari BF, dapat juga non slender ya untuk yang Steven atau buat flashnya. Untuk yang Steven kayak biasa H per T dengan hanya H bersih, jadi 2-2 TF kurangi 2R karena radius kelengkungannya 0 atau ya yang melengkung itu 0 ya, maka disini kan 0. Terus ya udah dapat ternyata dia juga no slender. Jadi dua-duanya no slender, jadi kita nggak perlu pakai nilai faktor Q itulah yang kita perlu reduksi. Terus ceknya, nextnya ada cek teguh globalnya, kita hitung KL per R kayak biasa, yang pasti govern tuh di sebelumnya. Jadi di sini aku langsung pakai aja RY-nya RY, dapat KL per R-nya 79,491. Dan kalau kita cek terhadap batas flexural bucklingnya, itu dia masih di inelastic buckling gitu. Jadi karena inelastic buckling, kita pakai yang rumus kayak biasa, 0,658 kan di sini gitu. Dapat 173, dan kalau kita hitung kapasitas aksial kita tuh 1400, sedangkan P perlu kita kan cuma 60 ya. Ini aman lah terhadap kapasitas tekan. Terus nextnya mungkin menghitung terkait sama kapasitas lenturnya. Kayak biasa kalau lentur kita pertama harus cek kekompakan penampang, tapi biasanya kalau dia udah non slender harusnya dia juga bakal kompak kan. Tapi ya ini step yang harus kalian tetap lakuin, cek kekompakan, kurang lebih rumusnya sama, tapi paling beda di batasnya aja. Kalau kompak kan dia lebih kecil ya, 0,38 gitu. Tapi buat yang Steven dia lebih longgar di sini 3,76. Tata dua-duanya kompak, terus kayak biasa identifikasi zona lentur kenapa dihitung juga, ingat karena di situ tadi di soal nggak dikasih tahu kalau dia apakah kegagalannya ditentukan oleh leleh atau enggak gitu ya. Kayak biasa LP 1,76, RY akar E per FY, kalian bisa masukin angka-angkanya. RY tadi kan di sini ya 62,9 sama dapat total 3.196. Terus buat yang LR batas di zona tekuk elastisnya, rumus yang ini cukup panjang lah di sini ya. Terus J-nya ini harusnya bisa baca dari tabel profil atau kalian juga bisa itu pakai rumus yang ini gitu. Terus C-nya sama dengan 1, H0 dimen TF, CW kalian bisa hitung, RTS juga sama. Kalau kalian masukin ke persamaan ini dapat 12.480 gitu. Jadi karena LB kita kan 5.000 ya, berarti dia di antara LP sama LR, jadi dia di zona 2. Jadi ya ini zona yang umum lah buat kalau kita ngitung balok itu bisa di zona 2. Terus karena di zona 2 berarti kita bisa pakai rumus yang ini kan, yang ini CBMP MP ini ya, karena momen di ujung-ujung belinya sama, maka kita bisa ambil distribusi gaya dalam momen sepanjang bentang itu konstan. Jadi ya kita bisa asumsi nilai CB-nya itu 1. Jadi kalian nggak perlu hitung yang apa 1 per MA tambah MB MC gitu-gitu yang dari seperempat ujung tengah gitu-gitu nggak perlu, jadi asumsi CB-nya 1 ya. Terus kalian masukin angka-angkanya, jangan lupa MP itu ZX kali FY di sini ya. Kalian bisa hitung, dapat ternyata eh, kita dapat kapasitas lentur kita tuh 206,352, yang mana lebih besar daripada MU-nya gitu kan. Nah, jadi ya secara feeling kita yakin dari aksial sama lentur aman harusnya, dan cukup jauh ya bedanya. Kalau dari aksial lentur atau kombinasinya juga harusnya bakal aman gitu. Nah, nextnya kita bakal cek yang kombinasi. Jadi interaksi aksial lenturnya di sini kita pakai yang second order analysis karena aksial tekan ya. Dia ada tambahan eh, defleksi yang perlu diperhitungkan lah gitu ya. Nah, di sini kalian cek kayak biasa ada dua persamaan, apakah dia reduksi aksial atau yang reduksi lentur kan, yang dia 8/9 atau yang setengah. Nah, di sini kalau kalian hitung ternyata dia aksialnya kecil banget nih, kurang dari 0,2. Jadi kita bisa reduksi aksial yang pakai setengah yang di awal di sini. Yang ya ini 1/2 ya di sini. Oke, kita dapat kita pakai persamaan 1. Nah, di sini approximation second order-nya kita pakai yang direct analysis atau yang ada faktor reduksi taunya itu. Dan nilai K-nya untuk daerah kan langsung 1 ya. Tapi kalau kalian pakai effective length, nilai K-nya itu harus kalian cari sendiri gitu. Nah, di sini diasumsikan aja untuk elemennya elemen non-sway, jadi B2-nya langsung 0. Oke, hitung aja alpha PR per PY. PR-nya tadi adalah bebannya kan 60 kN. PY itu
berarti kapasitas leleh dari penampang FIAG didapat ternyata dia kurang dari 0,5. Karena kurang dari 0,5 tau B-nya itu 1. Kalau dia lebih dari 0,5 tau B-nya itu ada rumus sendiri lah, ntar kalian bisa baca di PPT Budia. Terus cari P Euler. Nah, buat yang direct analysis method jangan lupa di sini dia ada EI bintang. Jadi EI yang direduksi lah, EI efektif lah namanya. Jadi 0,8 E dikali I. Nah, I-nya jangan lupa itu IX karena diasumsikan kalau lenturnya itu terjadi di sumbu kuat penambangnya kan. Kalau dia di sumbu lemah berarti di sini nanti kalau masukin IY. Terus KL ya kayak biasa karena dia DM, K-nya selalu 1 jangan lupa. L-nya adalah unbraced length atau panjang tak terbracing dari kolom kalian. Dapat 6.800. Hitung CM, rumusnya ini ya 0,6 min 0,4. Ya kan bisa lihat dari awal tadi karena momennya sama dan dia eh, berbeda arah ya. Berarti dia pasti single kurvatur. Tanpa kalian hitung pun pasti kalau single kurvatur CM-nya 1 kan gitu. Oke, kita dapat parameter-parameternya. Next berarti kita bisa aplikasikan ke rumus approximation second order buat dapat amplifikasi faktornya. B1 ini rumusnya CM per 1 min alpha PR PE1. Kalian bisa masukin alpha PR PE1-nya didapat 1,01 gitu. Oke, berarti kapasitas per atau beban yang udah kita amplifikasi jadinya 60 sama 91. Dan kalau kita masukin ke interaksi aksial lentur kita yang pakai reduksi aksial karena dia kurang dari 0,2 tadi, kita dapetin DCR-nya tuh 0,46 yang mana kurang dari 1 kan. Nah, maka balok dengan profil yang tadi 250 itu ya mampu lah untuk menahan beban yang bekerja. Jadi ya kalian bisa lihat lah dengan agrosnya aku kalikan 4 kali lipat aja DCR-nya udah sampai 0,5 kan. Kalau misalkan kalian ambil yang terlalu dekat sama agros perlu pasti lewat dari 1 gitu. Jadi perlu diperhatikan lah feeling buat milih profilnya gitu. Biar nggak perlu iterasi penampang lagi. Nah, itu buat aksial lentur. Ini kurang lebih mirip lah sama soal tutorial nomor 3 tadi yang aku udah step di awal. Kalian bisa buka lagi lah kalau mau lihatnya. Nah, nextnya buat soal ketiga, ini masih sama soal UAS tahun lalu. Nah, di sini mungkin kalau tadi aksial lentur, di sini terkait sama lentur sama geser aja gitu. Jadi, ya mundur satu slide PPT, satu set PPT dari PPT Budia yang aksial lentur kan. Berarti. Nah, di sini kita sama punya balok sederhana, jadi kayak sendirau lah. Panjangnya lebih panjang, di sini 8 meter, masih sama BJ37. Nah, di sini udah dikasih profilnya nih, berarti kalian pasti nggak desain, jadi cuma analisis biasa, cuma ngitung. Terus di sini dia bilang pelentur di sumbu kuatnya, jadi pelenturan terjadi di sumbu kuat, sama kayak yang diasumsikan yang tadi ya. Terus dia memiliki sejumlah tahanan lateral gitu di sepanjang batangnya. Jadi mungkin sepanjang LB-nya 8 meter itu pasti ada kayak penopang lateralnya lah atau mungkin kalau di kalian tahu realnya mungkin balok anak gitu ya. Nah, beban yang bekerja di sini beban rata dengan beban mati dead load 20 kN per meter dan juga live load-nya. Nah, di sini disuruh itu yang pertama A, kapasitas nominal geser dan lentur penampang dengan asumsi kondisi batas yang tercapai itu leleh. Jadi perlu diperhatikan banget suasana dari Budia yang diminta apa. Nah, di sini kan lelah ya. Jadi karena lelah ya baik geser maupun lentur kalian nggak perlu lagi hitung kalau misalkan lentur ya zona-zonanya gitu. Karena ya di sini kan kalau 8 meter ya udah pasti lah dia mungkin masuk zona 2 gitu kan. Karena dia udah pas diasumsikan lelah ya kalian nggak perlu hitung gitu. Pun untuk geser kalian nggak perlu hitung kebutuhan KV-nya berapa karena kan CV-nya langsung 1 kan gitu. Terus yang B dari yang A tadi kapasitas ketika dia tuh leleh berapa sih level load maksimum yang bisa diberikan pada balok gitu. Terus yang C berapa sih unbraced length atau panjang tak terkekang dari balok ya agar dia tuh tetap kondisinya leleh nggak tekuk gitu. Jadi kayak berapa sih di sini ya tahanan lateral yang perlu diberikan kan. Di sini kan sejumlah tahanan lateral ya. Nah, berapanya ini yang perlu dicari. Dan bagaimana Anda memasang pengaku lateralnya di sepanjang balok. Terus yang D mungkin adakah hal lain yang perlu ditinjau untuk memastikan balok tersebut layak secara strukturalnya gitu. Oke, kita masuk ke soal yang pertama mungkin terkait kapasitasnya dan diasumsikan tadi kan leleh ya. Untuk geser kayak biasa karena dia leleh berarti dia masuk ke zona 1 geser dan jangan lupa kalau zona 1 geser dia ambil langsung nilai CV-nya 1 gitu. Terus untuk geser jangan lupa tadi yang udah jelasin sama Bos Peng juga kalau geser tuh kita cukup hitung aja di webnya aja kan karena ya kalau di flash juga bisa dihitung tapi kan kecil dan ya lebih konservatif lah ambil yang web aja. Dapatlah H kali TW, hanya jangan lupa H bersih dari webnya. Jadi kayak ini D kurang 2 TF, D kurang 2 R ya gitu. Dapatlah segini. Terus ya ini H per TW ini buat dapat ini kan jadi
kalau H per TW-nya dia lebih dari 2,24 ini, V-nya kan diambil 0,9 ya. Tapi kalau dia kurang tuh dia bisa ambil 1 gitu. Jadi ini buat ngecek yang ini, faktor reduksi yang kita pakai lah. Ternyata V-nya 1, ya udah tinggal masukin untuk geser kan ini ya. PVN tuh P kali 0,6 FV AB CV. Masukin aja parameter-parameter di sini dapat 393,984 gitu. Terus di sini kapasitas lenturnya tuh juga diasumsikan leleh. Nah, eh aku lupa sih, seingat aku di tahun lalu tuh nggak dikasih tahu berapa sih nilai ZX kan. Kalau dia kapasitas lentur leleh atau zona 1 kan tinggal ZX kali FV ya. Tapi kadang bisa jadi di soal di profil ya, di eh, profil yang dikasih itu dia cuma ada SX saja atau Elastic Session Modulus saja, bukan Plastic Session Modulus. Jadi buat ZX kalian bisa hitung sendiri lah. Nah, di sini aku coba contohin perhitungannya. Misalnya kita punya IWF, jangan lupa kalau dia tuh simetris, netral axis dan juga plastik netral axis itu bakal sama gitu. Jadi dia pasti di tengah kan gitu. Dan ZX kan dia kita bisa hitung kayak luasan yang membagi sama kan. Jadi PNA tuh garis yang membagi sama di kedua apa ya, kedua daerah dari penambang kita lah gitu. Jadi PNA pasti di sini. Ya udah, buat dapat ZX berarti kita bisa hitung luasan di atas ini dikali 2 aja gitu, buat atas sama bawah kan gitu. Yang awal mungkin 200, di sini kan 200 dikali 13 tuh TF-nya dikali jarak dari titik tengah di sini ke PNA kan. Berarti 200 dikurangi satu ya 200 dikurangi 13/2 gitu. Jadi ini jarak dari sini kan berarti 200 dikurangi 13/2. Dan kita mau hitung yang web juga. Yang web berarti kan TW-nya 8 dikali tingginya 187 dikali jarak dia terhadap PNA berarti 187/2 gitu. Ini ZX biasa lah. Jadi kalau perambangan simetris harusnya cukup mudah lah buat nyari ZX-nya gitu. Jadi dapat sekian, ya udah untuk kapasitas lentur dia leleh, ZX kali FV jangan lupa P-nya 0,9. Dapat 277. Oke, kita udah dapat buat kapasitas geser sama lenturnya. Next kan tadi kita disuruh hitung ya, berapa sih beban left load maksimumnya. Left load maksimum berapa. Nah, karena dia balok sederhana dan beban merata, ya udah berarti buat geser maksimumnya pasti gesernya di ujung-ujung paling maksimum, yaitu ini ya. eh, WL/2 dan juga momen maksimum jangan lupa 1/8 WL kuadrat kan. Buat sendirol beban terdistribusi merata. Kalau dia jepit-jepit kan beda lagi, 1/24, 1/12 gitu kan. Nah, ini untuk geser berarti eh, PVN harus sama dengan WL/2 kan. Nah, berarti kalian bisa masukin PVN-nya, L-nya dari balok tadi 8, dan juga ya udah dapat ternyata di sini 98,34. Kalau lentur 1/8 WL kuadrat, masukin PMN-nya sekian, dapat 34,72. Berarti kan yang bakal menentukan tuh yang lebih kecil ya, karena beban segini aja dia udah maksimum, apalagi yang segini dia pasti udah runtuh kan. Jadi maksimal sekian, yang govern tuh yang kapasitas lenturnya gitu, karena lebih kecil juga kan. Ya udah berarti kita pakai yang ini 1,2 dead load tambah 1,6 live load kayak biasa buat yang ultimate kan. Dapatlah kalau masukin dead load dari 20 dapat live loadnya 6,7 kN per meter. Jadi kalian bisa dapetin lah beban hidup maksimumnya. Nah, kemudian buat yang C sama D, yang C tadi kan disuruh cari ya berapa sih jumlah pengaku lateral dan gimana cara masangnya gitu. Nah, LB-nya kan tadi 8 meter ya, panjang kata dressing dari balok kita 8 meter. LP-nya sendiri adalah rumusnya 1,76 RY akar E per FY. Dapatlah 2,3 meter ya. Nah, agar kondisi batasnya adalah leleh dan bukan tekuk, berarti syaratnya apa? Bahwa LB kita tuh yang baru harus kurang daripada LP gitu kan. Nah, berarti kurang lebih jumlah pengaku lateral yang dibutuhkan ya tinggal LB dibagi LP aja. Berarti 8 dibagi 2,3, ya kurang lebih kita perlu 3 pengaku lateral lah. Nah, gimana masangnya? Nah, mungkin kita punya 8 meter, ya udah kita pasang 3 lateral base atau uh, 3 perpang lateral lah di sini ya. Kayak jaraknya masing-masing 2 meter biar simetris gitu lah. Dengan ada penopang lateral 3 ini berarti LB kita yang awalnya 8 meter jadi cuma 2 meter kan. Karena setiap 2 meter dia dikekang nih gitu. Yang awalnya dia langsung 8 meter gitu. Jadi dengan kita memasang 3 penopang lateral ini, ya dia bisa mendapatkan kapasitas uh, dia leleh bukan tekuk gitu ya. Kemudian yang D tadi ditanya, mungkin ada sih ada hal lain nggak buat pengecekan terhadap dia lain nggak secara struktural gitu ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa balok itu layak secara struktural. Nah, mungkin
Nah, ini aku kasih beberapa hal yang mungkin ntar kalian bisa tambahin sendiri. Jadi pertama mungkin ya walaupun secara struktur tapi mungkin perlu dicek juga serviceability dari baloknya, apakah defleksi dari baloknya itu masih kurang dari defleksi izinin. Karena kan kalau lebih ya secara nggak langsung kita nggak nyaman aja eh, di ketika kita misalkan melintasi balok ini lah gitu ya. Terus untuk memastikan leleh baik lentur maupun geser juga perlu cek terhadap persyaratan tekuk lokalnya. Jadi kan dari tadi kita cuma membahas terkait dengan tekuk global ya, kita batasin penopang lateral gitu gitu. Tapi kan syarat bahwa dia leleh juga dia harus kompak dulu kan penampangnya. Nah ini harusnya dicek juga terhadap kekompakan penampangnya. Terus yang ketiga, nah kalau leleh geser kan jangan lupa agar dia leleh geser juga perlu dihitung juga keperluan stiffener. Kalau kalau nggak dipasang stiffener yang mencukupi, ada kemungkinan ada tekuk di web kan. Jadi ini juga perlu dihitung harusnya. Nggak cuma terkait sama penopang lateral, tapi kebutuhan si stiffener itu berapa gitu. Oke, mungkin itu aja buat soal 2 sama 3. Cek. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dari soal tahun sebelumnya itu yang soal nomor 4 itu soal tentang sambungan. Ini sebenarnya soal kuis kalian kemarin dimodifikasi dikit yang waktu kuis itu. Yang diketahui di sini ada plat baja berukuran 140 x 10 meter dengan material BJ37 dengan jumlah baut 4 buah dan diameter baut 20 mm dan gaya FU dari baut 825 MPa dengan bidang geser tanpa ulir pada bidang geser. Yang pertama kita mencari tipe friksi yaitu slip critical untuk beban maksimum dari batang tali tersebut. Apakah kegagalan yang terjadi merupakan jenis kegagalan yang diinginkan dengan nilai mu 0,3 diketahui juga untuk permukaan kelas A. Nah, yang B itu tipe tumpu bearing type connection, yang C jika sambungan diganti sambungan las, lalu yang D itu soal teori gimana caranya biar kegagalan pada dan bukan sambungan. Langsung aja yang pertama itu kita harus mengecek kapasitas shear sama block shear yang yield langsung aja P kali FY kali AG plat. Nah, AG plat saya yang tahu ya, AG plat itu yang mana? AG plat tuh kita potong secara melintang platnya, jadi berarti si panjang platnya atau lebar platnya dikali ketebalan platnya itu 10 meter. Jadi kita peroleh untuk kapasitas yieldnya 302,4 kN. Untuk yang fracture, karena kalian mencari kapasitas tarik, jangan lupa di cheat sheet juga ditambahin tentang nilai U, shear leg-nya. Nah, di sini karena split dan all bolted, jadi kita bisa ambil U-nya sama dengan 1. Dengan asumsi toleransi lubang baut 1,5 mm. Ini kalau nggak diketahui di soal, kalian bisa langsung ambil asumsi aja yang kayak batang tadi kemarin 1,5 mm. Cari luas netnya AG min NDT dengan jumlah 2 baut. Jadi kita tinggal kurangin aja akrosnya dikurangi luas lubang bautnya. Kita dapat 970, lalu dikalikan shear leg-nya. U diambil 1 karena all bolted, jadi kita dapat kapasitas untuk fracture-nya 269,75. Lalu block shear-nya kita tinjau semua kemungkinan. Ini harusnya udah tahu ya, langsung yang kemungkinan pertama kayak gini, kemungkinan kedua yang kayak gini. Kita dapat pilih yang terkecil. Kita dari sini dari nilai AG VAN VANT kita dapat bahwa kegagalan yang B itu lebih kecil daripada yang A, jadi kita ambil yang kegagalan tipe B. Kita dapat kapasitas fracture-nya 301,725 kN. Jadi dari semua ketiga tipe kegagalan ini kita ambil yang terkecil 269,75 tipe fracture. Nah, barulah kita masuk ke cek kapasitas baut. Yang pertama, ini kemarin juga waktu kuis ada yang tanya ya. Tipe friksi di sini maksudnya slip critical, bukan yang tipe friksinya punya type connection. Jadi tipe friksi ini langsung aja. Nah, untuk slip critical connection ini
itu mesti langsung pakai yang ini 0,3 untuk yang kelas A, DU-nya itu tetapan 1,13, F-nya itu kita di sini nggak ada fillersnya, jadi hanya 1. Nah, TB-nya ini kita ambil dari tabel J3.1M aja, yang kemarin juga di-share waktu di kelas, di quiz. Untuk bolt size yang diameternya M20 dengan satuan SI itu A325M. Ini A325 itu kan sama kayak FU bautnya 825. Jadi kita pakai yang M20 A325, kita dapat gaya free tensionnya 142 kN. Lalu NS-nya itu jumlah bidang gesernya 1, karena kan platnya cuma kayak gini, jadi 1 bidang gesernya di sini. Kalau misal platnya 3 berarti 2 bidang geser. Selebihnya nggak boleh. Bidang geser tidak boleh lebih dari 2. Jadi kapasitas split critical dari ini adalah 48,138 kN per baut. Ini per baut ya. Berarti masih kita butuh kali 4 baut. Dan jangan lupa untuk dikali ringnya. Di sini pokoknya nggak ada di keterangan soal itu di asumsi. Nah, di soal ada keterangan kayak rules apa standard rules, terdapat ini pakai 1 aja. Kekuatan bautnya tinggal P kali M dikali jumlah baut. Jadi kita dapat 192,552 kN per baut. Nah, di sini karena kekuatan bautnya kurang dari kekuatan elemen yang kita cari dari 3 tipe kelelehan elementar tadi, maka kegagalan terjadi pada sambungan. Nah, ini kegagalan tidak diinginkan karena berdasarkan konsep desain kapasitas itu elemen yang harus duluan dibandingkan sambungan. Yang B soalnya adalah jika sambungan adalah tipe tumpu. Jadi kita ya. Jadi sekarang aku share screen apa? Pengatok. Aku sekarang Yang block share nih. belum ganti ya. Oke, sorry, bentar. Kalau sekarang apa? Ya, cek kapasitas baut. Apa? Udah masuk ke ini Chrome nih. Gara-gara cek kapasitas baut tutor UAS 2025. Oh, oke. Lanjut ke yang ke B. Jika sambungan tipe tumpu, berarti tinggal diganti yang bearing. Kita cari cek kapasitas geser bautnya, itu langsung pakai. Nah, yang di bearing type connection ada 2 kapasitas. Kita cek kapasitas geser baut dan kita cek kapasitas tumpunya. Yang kapasitas geser baut itu tinggal masukin yang ini, F1 kali M kali AB kali FU. Ini semua tetapan ya. AB-nya juga tinggal dikali nilai terlubang baut, itu V4 dikali 20 kuadrat. Pakai luas bautnya, penapang bautnya, kali FU dari bautnya 825. Tinggal dikali semua dengan R1 itu 0,5 yang tanpa ulir. Dapat R1 untuk kapasitas baut sudah 9,59 kN. Lalu untuk cek kapasitas tumpu, diasumsikan aja di lubangnya STD dengan deformasi akibat service load. Jadi kita pakaikan musim ini 1,2 LC kali T kali FU kurang dari 2,4 DT kali FU.
LC1 sama LC2 itu tinggal masukin ke rumusnya aja. Di sini D itu bolt diameter atau diameter lubang bautnya. Jadi 21,5. Kita pilih yang paling kecil LC-nya diambil 24,25. Sehingga nilai RN-nya tinggal dimasukin juga. Itu dapat 107,67 dan 177,6 diambil yang terkecil juga dan dikalikan jumlah bautnya dikali 4 kita dapat yang bearing type connection itu 323,01 kN per 4 baut. Jadi pada sambungan tipe tumpu atau bearing type connection itu kapasitas sambungannya lebih besar daripada kapasitas elemen sehingga kegagalan terjadi pada elemen dan kegagalan sesuai yang diharapkan. Soal yang ketiga, jika sambungan baut diganti dengan sambungan las seperti pada gambar B. Nah ini yang di kuis kemarin aku modifikasi dikit karena sebenarnya ini agak rancu sih. Untuk soalnya yang satu ini apakah sistem sambungan las tersebut dapat digunakan untuk memikul beban, sedangkan elektroda lasnya baru diketahui di soal yang poin 2. Jadi di sini yang pertama, apakah sistem sambungan las dapat digunakan untuk memikul beban yang sama itu aku pakainya asumsi dulu. Yang pertama, sama kayak baut tadi, kita harus cari kapasitas elemennya. Karena tadi kan kapasitas elemen baut, sedangkan di sini kapasitas elemen las. Lubang bautnya udah nggak ada karena diganti pakai las. Yieldnya sama, tinggal dikali. Fracture-nya itu untuk yang transverse weld atau potongan las yang tegak lurus, U-nya kita ambil 1. Lalu tinggal AE-nya U kali AN dan PN-nya tinggal dikalikan semua. Yang block shear, nah ini AGV sama NEV 0 untuk yang las. ANT-nya tinggal luas dari pelatnya 140 kali 10 sehingga kita dapat untuk kapasitas block shear-nya 388,5 sehingga kapasitas elemennya 302,4 yang ditentukan oleh yield. Lalu untuk cek kapasitas sambungan lasnya, ini karena nggak ada elektroda las yang digunakan, kita asumsikan dulu pakai elektroda E70XX dengan FUW 490 MPa. Di sini weld size-nya pakai tabel yang ini dengan tebal plat paling tebalnya itu 10. Harusnya pakai 4 ya. Tebal minimum las sudutnya TW-nya harus pakai 4 karena T-nya kurang dari sama dengan 10. Tapi di sini biar lebih kapasitasnya lebih tinggi aja, itu aku pakai 5. Tapi kalau kalian mau pakai 4 juga nggak apa, sesuai WC kalian. Lalu tinggal dikalikan semua weld size, weld length-nya, berarti weld length-nya pakai lebarnya si pelatnya. Jangan lupa dikali 2 karena dilas di 2 sisi. Jadi kita dapat kapasitas lasnya 218,28 kN karena kapasitas sambungan kurang dari kapasitas elemen, maka elemen ditentukan oleh kapasitas sambungan. Jadi kita bandingkan nilai kapasitas sambungan ini dengan kapasitas yang awal tadi di 218. Enggak. Karena kapasitas si ditentukan oleh sambungan, kekuatan baut yang di kapasitas A itu sebesar pokoknya ini dibandingin sama kekuatan bautnya dibandingin sama kekuatan las yang kita dapat di soal nomor 2 ini 192 itu yang mana ya 192? Oh yang ini. Karena kekuatan baut yang 192 ini yang terkecil, maka kita yang 192 ini. Terus karena itu yang kita dapat dari kekuatan las itu lebih besar daripada 192, maka elemennya kuat jika digunakan sambungan las. Yang kedua, jika diketahui elektroda las FUW-nya 490 MPa, dan di sini jadi di keterangan soalnya kan jika sambungan las dapat digunakan berdasarkan jawaban pada bagian B, tentukan ukuran kaki las. Berarti kita pakai beban yang di B yaitu 269,75 untuk desain kaki las. Tinggal dimasukin semuanya, kita cari weld size-nya, kita dapat 6,16 mm. Jadi diperlukan kaki las sebesar 6,16 mm. Habis itu yang ketiga
apakah kegagalan itu sendiri merupakan kegagalan yang diinginkan, kita bandingkan kegagalan berdasarkan kapasitas yang kedua dan dibandingkan pada pada kapasitas elemen yang pertama, kita dapat kegagalan terjadi pada sambungan karena lebih kecil yang kapasitas lasnya, sehingga kegagalan tidak diinginkan karena kegagalan terjadi pada sambungan. Yaitu buat yang soal nomor C. Yang nomor D, ini teori aja. Jika diinginkan agar kegagalan yang terjadi adalah batang tarik dan bukan pada sambungan, jelaskan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Itu kita dapat meningkatkan pada kapasitas baut atau kapasitas lasnya. Yang baut ini kalian bisa lihat dari rumusnya juga sih, menambah diameter baut dan menambah jumlah baut. Kalau buat yang lasnya itu menaikkan mutu las dan menambahkan leg weld dan memperpanjang weld length.